Halo Capricorn, apa kabar? Selamat datang di videoran channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading, di mana aku akan membacakan seputar percintaan kamu dengan si dia, gitu ya, percintaan kalian. Kartunya sudah aku shuffle dulu, so kita mulai aja ya. Dari 4 kartu pertama, kita bicara dulu dari perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini seperti apa gitu ya. Kita bahas dari perasaan dia dulu terhadap kamu gitu ya. So, let's see. Kita punya King of Swords. Kita punya Seven of Cups. Kita punya Knight of Pentacles. Dan kita punya Ace of Cups gitu ya. So, Capricorn, gimana sih perasaan dia terhadap kamu sejauh ini? Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Kalau kita bicara perasaan sayang atau perasaan cinta, apakah masih ada? Sebenarnya masih ada gitu ya. Kita punya Seven of Cups di sini. Hanya saja perasaannya tidak stabil, cenderung naik dan turun. Apapun permasalahannya. Ada hal-hal tertentu yang membuat dia merasa aku sayang sih sama Capricorn, tapi kok gini, tapi kok gitu. Ada hal-hal yang membuat dibimbang. Ada hal-hal yang membuat perasaannya tidak stabil kepada kamu gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, sepertinya ada keterkaitan dengan dia tidak fokus karena fokusnya ini terbagi antara cinta dan uang. Antara cinta dan uang atau bisnis gitu ya. Something about pekerjaan. Karena kan keuangan juga sedikit banyaknya berkaitan dengan pekerjaan gitu ya. Something about keuangan, pemasukan finansial, something about materi gitu ya. Ada yang fokusnya terbagi di sini. Si dia ada yang fokusnya terbagi antara cinta dengan finansial atau cinta dengan karir gitu ya. Something about finansial, something about karir gitu ya. Terbagi fokusnya. Yang sebenarnya dia mau kalau hubungan tuh dengan kamu bisa long term, bisa intens lagi. Aku melihat beberapa dari kalian sekarang ini lagi renggang gitu, atau bahkan putus gitu ya. Renggang atau bahkan putus gitu. Karena kita punya Knight of Pentacles yang berbicara hubungan lagi slow down gitu. Hubungan lagi slow down lagi, tidak seintens biasanya. Jadi misalnya kalau dulu kamu bisa komunikasi sama dia itu 24/7, sekarang tuh bener-bener minim komunikasi. Ada, komunikasi masih ada, cuman gak intens karena lagi ada ketidakstabilan perasaan dari sisi dia gitu ya. Aku melihat sepertinya kalian ada yang lagi jarang komunikasi, minim komunikasi atau bahkan tidak ada komunikasi sama sekali. Dan juga tadi, possible kalau udah sempat pacaran lagi putus atau kalaupun belum ada status apa-apa tapi lagi renggang gitu ya. Yang intinya aku melihat hubungan lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, um, walaupun sebenarnya perasaannya tidak stabil dan hubungan lagi slow down, dianya lagi agak memberi jarak atau batas kepada kamu. Tapi sebenarnya dia mau agar hubungan bisa membaik, bisa ada perkembangan gitu ya. Aku melihat sepertinya untuk beberapa dari si dia gitu ya, tampak luarnya pembawaan dirinya tuh kayak jutek, judes, kayak cuek, kayak dingin, kayak gak peduli dengan kamu, dengan hubungan kalian. Itu karena memang dia emang kesusahan untuk mengekspresikan perasaannya. Dia memang kesulitan untuk bilang sayang, bilang cinta. Aku merasakan energi itu gitu ya. Ada beberapa dari doi yang sayang, tapi dia emang tipikal yang gak romantis, tipikal yang sulit untuk ngomong sayang gitu. Ada energi seperti itu gitu ya. Jadi kalau kamu merasa, ah enggak kak, dia udah gak sayang aku karena dia juga cuek-cuek aja sama aku. Pembawaan luarnya seperti itu. Tampak luarnya seperti itu, tapi di dalam hatinya dia masih sayang. Dia masih mempunyai keinginan atau ekspektasi positif terhadap kamu, terhadap hubungan kalian. Hanya saja memang dia lagi nggak stabil nih perasaannya, karena apapun alasannya gitu ya. Aku menangkap di sini ada energi tadi tidak fokus karena terbagi fokusnya antara cinta dengan uang atau cinta dengan karir gitu ya. Oke, untuk 4 kartu selanjutnya kita berbicara terkait perasaan kamu Capricorn terhadap dia sejauh ini seperti apa gitu ya. So let's see. Kita punya the High Priestess. Kita juga punya Queen of Swords. Kita punya Five of Cups.
Kita punya Judgment. Oke. Aku langsung ngedapat energi twin flame di sini. Jadi possible kamu Capricorn berhadapan dengan twin flame kamu gitu ya. Oke. Gimana sih perasaan kamu Capricorn terhadap dia sejauh ini? Sebenarnya kamu masih mempunyai perasaan sayang dan cinta sama dia. Cuman aku melihat ya, kalian tuh tipikal keras, dua-duanya keras gitu ya. Kalian sama-sama keras gitu. Kita punya King of Swords dan Queen of Swords couple dan dua-duanya keras gitu. Aku melihat kalian sama-sama keras, di mana itu menjadi salah satu penghambat untuk hubungan kalian bisa berkembang gitu. Kalau dia gitu ya, kalau si doi kamu, aku melihat dia itu emang tipikal yang sayang tapi susah ngomong. Bukan tidak mau ngomong, tapi susah untuk ngomong. Dia bukan tipikal yang sayang, I love you gitu, bukan. Tapi emang tipikal yang dingin, yang cuek, yang bukan tipikal yang mudah untuk berkata manis gitu loh. Nah, kalau kamu sebenarnya aku melihat kamu dasarnya itu emang tipikal yang suka atau bisa atau mudah untuk bicara love you gitu ya, bicara sayang tuh kamu bisa gitu. Cuman karena kondisi lagi struggle dan dia juga membatasi diri dari kamu jadi ikut-ikutan jutek, ikut-ikutan keras. Padahal nature kamu tidak seperti itu. Cuman kamu berlaku seperti itu sesuai dengan respon dia kepada kamu, sesuai bagaimana dia berlaku kepada kamu gitu ya. Beda ya. Kalau dia, nature-nya memang cuek, nature-nya memang judes atau dingin, bukan romantis gitu. Tapi kalau kamu, nature-nya lebih bisa um, lebih mudah berkata sayang, lebih lebih bisa mengekspresikan diri, tapi karena hubungan sedang tidak baik gitu ya, dan dia juga respon terhadap kamu lagi renggang, lagi minim komunikasi kepada kamu jadinya memberi image atau kesan kamu juga ya udah kalau lu gak mau chat gue atau lu gak mau ngomong ke gue ya gue juga gak mau gitu. Nah, kamu memasang image seperti itu padahal dasarnya kamu tidak seperti itu gitu ya. Tampang luarnya kamu kayak bodoh amat gitu, tapi sebenarnya dalamnya kamu lemes, kamu capek, kamu kecewa, kamu sedih, kamu galau gitu sebenarnya. Cuman kenapa kamu memilih jalan seperti ini? Kenapa kamu memilih langkah seperti ini? Karena kamu ada pemikiran kalau kamu terlalu ekspresif, kalau kamu um, terlalu apa ya bahasanya? Kalau kamu terlalu mudah untuk menginisiasi komunikasi atau menginisiasi perjuangan, menginisiasi perbaikan. Kamu takutnya, ntar aku malah digampangin lagi. Oh, kamu takut kalau dia ada pemikiran seperti ini. Kamu takut dia berpikir seperti ini. Oh, kemarin si Capricorn pas berantem sama aku atau pas hubungan lagi bermasalah, dia juga kok yang mulai mulai komunikasi. Ya udahlah kalau ntar kita berantem lagi, aku diam-diam aja, ntar dia juga cari. Nah, kamu ada ketakutan kalau dia berpikir seperti itu. Itulah kenapa kamu juga menahan diri gitu. Padahal kamu mau banget untuk komunikasi sama dia, kamu mau banget untuk menciptakan perubahan atau perbaikan hubungan sama dia. Tapi atas pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tadi aku bilang, kamu nggak mau dia egonya naik. Kamu nggak mau dia merasa keenakan gara-gara kamu yang terus perjuangin gitu. Pada akhirnya kamu menahan diri gitu. Ntar aja deh, aku juga tahan-tahan diri dulu deh, aku tenangin diri dulu deh gitu. Nah, kamu ada di kondisi seperti itu gitu ya. Dan somehow aku juga merasakan energi seperti ini. Um, beberapa dari kamu Capricorn ada yang sedang mempertimbangkan. Oke, sayang sih, cinta sih, tapi worth it nggak sih kalau diperjuangin? Kamu ada yang sedang bimbang, worth it atau enggak gitu. Kenapa kamu bimbang, worth it atau enggak? Kamu tuh mau hubungan jangka panjang gitu. Cuman kamu merasa kok hubungan sama dia kayak nggak ada harapan ya? Kok hubungan sama dia nggak ada masa depan ya? Kok kayak ambigu ke depannya mau dibawa kemana? Nah, beberapa dari kamu ada yang merasa seperti itu, sehingga sedang mempertimbangkan nih, um, apakah better aku bertahan, atau aku berjuang, atau aku move on aja. Nah, ada beberapa yang sedang melakukan pertimbangan seperti itu. Belum mengambil keputusan, belum ada decision diambil, tapi masih dalam tahap pertimbangan. Gitu ya. Oke. Okay. Untuk 4 kartu selanjutnya, kita bicara terkait kondisi hubungan kalian sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini seperti apa gitu ya. So, let's see. Kita punya Four of Pentacles. There. Oke, kita punya The Star. Kita punya The High Priestess lagi. Kita punya 2 The High Priestess ya. Dan yang terakhir kita punya The Empress gitu ya. Oke.
So, Capricorn, aku bisa melihat hubungan kamu dengan dia lagi stuck. Gitu ya, lagi stuck. Lagi minim atau bahkan tidak ada perkembangan sama sekali. Kita kan maunya hubungan selalu berkembang gitu. Kita maunya hubungan selalu berkembang. Tapi menurut kamu, nggak ada nih perkembangan. Kalau ada pun selambat itu. Kamu nggak apa-apa sebenarnya kalau hubungan berprogres secara perlahan. Asal perlahannya masih masuk akal. Tapi menurut kamu, perkembangan yang ada dalam hubungan itu bener-bener pelan banget, gak masuk akal. Makanya sekarang ini hubungan dikatakan stagnan, minim atau bahkan tidak ada perkembangan. Sebenarnya kalian masih berpegang pada satu sama lainnya. Cuman di satu sisi lainnya, kalian juga ada beban pikiran. Dan karena ada gengsi juga, makanya mau maju juga susah. Jadi kayak gak ada action dari kamu dan dari dia gitu, bener-bener gak ada action karena ya masih sayang tapi ada beban pikiran, juga ada gengsi gitu ya, plus situasi menurut kalian ntar aja dulu deh gitu loh. Nah, sebenarnya perasaannya masih ada, ekspektasi akan perkembangan hubungan tuh masih ada. Ini adalah kartu The Star. The Star ini berbicara tentang ekspektasi positif, harapan positif, menginginkan suatu perkembangan, menginginkan suatu hubungan long term. Ini kalau kita bicara hubungan, The Star ini berbicara menginginkan suatu hubungan long term gitu. Kita juga punya The Empress yang kurang lebih juga berbicara tentang long term gitu. Kalian sebenarnya masih mempunyai harapan yang positif untuk hubungan gitu ya. Hanya saja kalian memilih untuk let it flow aja deh. Pelan-pelan aja dulu deh. Bukan berarti kami masih sayang, bukan berarti kami mau perkembangan lalu hari ini harus juga langsung harus ada action, enggak gitu. Kalian memilih untuk let it flow gitu ya. Sambil sambil dalam let it flow ini, apa yang kalian lakukan? Pertama, kalian menenangkan diri seperti yang tadi aku bilang, the high priestess gitu ya. Kedua, kalian sambil meyakinkan diri kalian. Kalau emang mau action duluan, harus gimana actionnya? Harus melakukan apa? Dan kalau enggak, kenapa? Dan bagaimana ke depannya? Sambil let it flow, sambil kalian mempertimbangkan dan meyakinkan diri kalian masing-masing. Baiknya ngapain? Gimana caranya sebaiknya menanggapi hubungan gitu ya. Nah, aku juga tadi kan aku ada bilang terkait cinta yang terbagi fokusnya dengan uang dan atau karir gitu ya. Aku melihat memang sepertinya ada yang keuangannya lagi stuck nih gitu ya. Possible dari sisi dia sehingga berdampak ke bagaimana dia bersikap atau berperilaku terhadap hubungan kalian gitu ya. Aku tadi mendengar lagu Let It Go Demi Lovato gitu ya. Jadi aku merasakan energi di mana maaf, aku merasakan energi di mana kamu atau dia possible dari kamu, Capricorn. Ada yang selama ini tuh udah yang tahan-tahan diri kayak ya udahlah maklumi aja. Cuma pada akhirnya kan kalau misalnya emosi dipendam terus kan cepat atau lambat bakal meledak, bakal ada titik di mana kamu udah nggak bisa nampung emosi lagi. Nah sekarang ini kamu udah berada di titik di mana kamu tuh udah nggak bisa menahan emosi untuk berusaha memaklumi terus. Itulah kenapa kamu sekarang let it go, let all your emotions go gitu. Dalam artian kamu tuh mengeluarkan semua emosi kamu yang terpendam selama ini karena kamu udah nggak kuat lagi gitu ya. So selanjutnya kita bicara hubungan kalian ke depannya akan seperti apa gitu ya. Let's see. Kita punya The Tower. Kita juga punya Queen of Cups. Kita punya Two of Pentacles. Dan kita punya Two of Wands gitu ya. So, Capricorn. Kita punya kartu The Tower sebagai bottom of the deck-nya gitu ya. Tapi The Tower di sini aku merasakan energi yang positif gitu. The Tower ini berbicara tentang perubahan besar pasti bakal terjadi dalam hubungan kalian. Dan perubahan ini mendadak gitu. Perubahan ini mendadak kayak boom tiba-tiba gitu loh. Nah, tapi perubahan ini aku lihat positif, mengarah ke perkembangan yang positif, ke perubahan yang positif, ke perkembangan gitu ya. Aku melihat kenapa bisa ada perkembangan? Kenapa akan ada perkembangan ke depannya? Karena aku melihat kalian masih mempunyai perasaan terhadap satu sama lainnya yang kalian tuh masih kekeh terhadap satu sama lainnya. Oke, emang hubungan lagi struggle, tapi gue nggak mau tahu, gue masih sayang sama dia gitu. Nah, ada kondisi seperti itu gitu ya. Ini botol minum aku, teko aku, mohon maaf. Oke, apa namanya? Kalian ke depannya masih akan berpegang teguh terhadap perasaan,
terhadap satu sama lainnya. Itulah yang menjadi salah satu penyebab kenapa kedepannya possible akan ada tower moment. Akan ada perubahan positif, akan ada perkembangan. Dan um, apa namanya? Apa sih yang akan kalian lakukan sehingga perkembangan ini bisa terjadi? Aku melihat kalian banyak melakukan pertimbangan. Sebenarnya pertimbangan ini udah kalian lakukan dari sekarang gitu ya. Cuman ke depannya kalian tuh udah pernah kayak oke, nggak bisa nih kalau pertimbangan begini-begini terus. Nah, akan ada momen seperti itu kayak momen klik gitu loh, kayak oke, emang sih selama ini udah pertimbangin, tapi kok nggak ada jalan-jalannya aja ya? Kok nggak ada perkembangan sama sekali? Kayak sekarang tuh pertimbangannya harus lebih diekstrakan lagi deh. Kayaknya pertimbangannya harus lebih diperdalam lagi deh, harus lebih diintenskan lagi deh, gitu. Paham ya sampai di sini ya? Jadi selama ini kalian udah melakukan pertimbangan. Cuman, kedepannya karena pertimbangan yang selama ini kalian lakukan tidak kunjung membuahkan hasil, maka kedepannya kalian akan kayak dapat apa ya, the call gitu loh, kayak kayak tertampar, oke ya kayak tertampar gitu loh, kayak oke ini gue udah pertimbangan selama ini tapi nggak ada perkembangan-perkembangan, ya udah deh ini kayaknya nggak bisa begini terus nih, harus ada pertimbangan yang lebih intens lagi. Nah itu yang akan kalian lakukan sehingga um, sooner or later, cepat atau lambat, akan ada pihak-pihak tertentu, ada dari kamu atau dari dia, yang pada akhirnya akan menginisiasi perubahan. Antara kamu yang cek dia duluan, antara kamu yang memulai perubahan, atau dia yang duluan gitu ya. Tapi aku melihat ada action ke depannya, terlepas dari kapan, dan terlepas dari siapa yang akan memulai gitu ya. Memang ke depannya, kondisi perasaan kalian masih tidak akan stabil gitu ya, karena aku melihat permasalahan kalian apapun ini finansial kah atau apapun itu, aku melihat sepertinya belum akan sepenuhnya terselesaikan, tapi kalian pada akhirnya ke depannya tidak mau kalau apapun permasalahannya berdampak ke stagnansi hubungan. Kalau sekarang ini kan ada masalah, lalu masalah ini membuat hubungan stuck. Nah, ke depannya kalian akan berusaha, oke, ada masalah, tapi jangan sampai masalah ini terus-terusan membuat hubungan stuck. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke, kita punya um, 3 kartu oracle sebagai informasi tambahan untuk hubungan kalian ke depannya gitu ya. Kita punya Six Chakra, Archangel Metatron, gitu ya. Kita juga punya Heart to Heart Conversations. Kita juga punya Intuition. Oke. Aku melihat, tadi aku bilang, ke depannya kalian akan memperdalam, lebih mengintenskan lagi pertimbangan yang sedang kamu lakukan gitu ya, terkait gimana menanggapi hubungan gitu ya. Cepat atau lambat harus ada action nih gitu. Nah, kalian akan lebih memperdalam pertimbangan ini. Oke. Nah, pada akhirnya aku melihat akan ada komunikasi yang terjadi, possible heart to heart conversation, dan komunikasi ini hati ke hati, dua arah, solutif gitu ya, bukan komunikasi yang kamu hanya dengar tapi dia yang banyak bicara, atau kamu yang banyak bicara tapi dia hanya dengar, enggak. Jadi porsi antara berbicara dan mendengar dari kamu dan dari dia sama porsinya, itulah yang akan terjadi, dimana kalian akan membahas permasalahan kalian akan mencurahkan unek-unek kalian gitu. Overall positif, heart to heart conversation ke depannya gitu ya. Tadi aku udah bilang kalian memperdalam dan memperutin, mengintenskan pertimbangannya. Dan Six Chakra Archangel Metatron ini berbicara tentang clarity. Akhirnya kalian tahu harus ngapain. Akhirnya kalian tahu setelah pertimbangan yang kalian lakukan ini, setelah diperdalam, setelah diintenskan lagi, pada akhirnya kalian mendapat kalian udah tahu nih harus ngapain. Itulah kenapa dari Six Chakra Archangel Metatron, akhirnya ada heart to heart conversation. Setelah kalian tahu harus ngapain, akan ada actionnya, akan kalian realisasikan. Maka terjadilah heart to heart conversation gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kamu, untuk sebagian dari kamu gitu ya, sebenarnya ketika kamu melakukan pertimbangan ini gitu ya, ketika kamu melakukan pertimbangan ini, baik pertimbangan yang sekarang ini sedang kamu lakukan atau pertimbangan yang kedepannya yang akan lebih intens gitu ya, aku melihat sebenarnya kalian udah tahu nih harus ngapain, tapi masih ketutup gengsi aja. Padahal pintunya udah di depan mata gitu ya, tapi masih kayak menolak untuk
menolak untuk masuk gitu. Jadi sebenarnya udah tahu nih jawabannya apa, udah tahu nih harus ngapain, tapi masih kayak overthinking, masih kayak overanalyzing kayak iya sih kayaknya harus begini sih, tapi enggak deh, tapi kan begitu, tapi kan begini. Jadi ada kondisi seperti itu gitu ya. Untuk beberapa dari kalian akan ada perkembangan. Tapi untuk kamu yang pertimbangannya berlebih seperti ini, yang udah tahu nih harus ngapain, tapi masih denying. Kalau denying ini dipertahankan, hubungan maka akan stuck. Jadi aku bisa bilang, sebagian besar dari kamu hubungan akan berkembang. Tapi sebagian kecil dari kamu, untuk kamu yang merasa baik kamu atau dia yang denying seperti ini, kalau denyingnya nggak dilawan, kalau egonya tidak dikontrol, hubungan akan stuck terus gitu ya. So, kita ke sarannya. Dari yang pertama kita punya kartu Don't Stop gitu ya. Don't Stop. Kita juga punya kartu Listen Deeply. Oke. Dan terakhir kita punya I Want to Be a Queen. Gitu ya. So, Capricorn, kalau kamu bertanya kepada aku, apakah sebaiknya bertahan atau move on, since we have Don't Stop, ini adalah konfirmasi untuk banyak dari kamu bahwa kamu sebaiknya bisa mempertimbangkan untuk tetap bertahan gitu ya. Tentunya saran ini tidak akan bisa applicable untuk semua Capricorn di luar sana gitu ya. Tetap in general reading gitu ya. Dan kamu yang paling tahu kondisi hubungan kamu. Kamu yang paling tahu skenario permasalahan yang ada gitu. Memang sarannya don't stop gitu ya. Tapi kalau kamu merasa nggak mau kak, ya nggak apa-apa. Hidup itu pilihan. Aku hanya menyampaikan saran. Dan saran itu bisa diterima, bisa enggak. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Move on atau bertahan, dua-duanya punya plus dan minus tersendiri. Tinggal bagaimana kamu mempertimbangkan secara matang apa opsi yang paling minim resiko, tapi paling menguntungkan untuk kamu. Nah, itulah opsi yang kamu ambil gitu ya. Tapi aku melihat tidak ada salahnya untuk kamu mempertimbangkan bertahan. Don't stop gitu ya. Karena pada akhirnya hubungan bisa ada keberhasilan, ada perkembangan, ada perbaikan kondisi gitu ya. Nah, listen deeply gitu ya. Baik lagi, kamu udah tahu jawabannya, kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi karena kamu masih denying, masih ada ego, emosi dan pikiran masih nggak stabil, pada akhirnya kamu jadi denying dan kamu seakan nggak tahu jawabannya apa, padahal kamu sudah tahu harus ngapain gitu ya. Maka, make sure untuk tenangin diri kamu dulu, tenangin pikiran dan emosi kamu. Dan jangan lupa untuk tidak pernah mengambil keputusan. Jangan sampai mengambil keputusan atau berucap atau bertindak di saat kamu sedang emosional. Jangan sampai kamu mengambil tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang akan kamu sesali ke depannya. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Kalau lagi emosional, stabilkan dulu baru di sana udah stabil baru pikirkan secara matang apa yang harus kamu lakukan baru di sana take action gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kamu Capricorn, aku mendapat energi di mana ini bisa jadi bahan introspeksi, bahan perenungan gitu ya. Dan tolong, introspeksi atau perenungan itu bukan semata-mata aku bilang kamu salah atau siapa yang salah gitu ya. Tapi jangan jadikan uh, siapa yang salah, siapa yang benar itu sebagai motivasi untuk melakukan perenungan. Tapi jadikan motivasi perenungan adalah karena pada dasarnya manusia harus terus berkembang gitu ya. Beda ya motivasinya. Nah, untuk beberapa dari kamu, tidak semua gitu ya, tapi introspeksikan gitu ya. Aku merasa um, beberapa dari kamu, Capricorn, ada yang dia lagi ngobrol, dia lagi ngomong, tapi kamu nggak mau denger gitu. Aku mendapat energi seperti itu gitu ya. Balik lagi, aku tidak menghakimi kamu gitu ya. Plus ini general reading. Jangan lupa, ini general reading. Yang tadi aku bilang terkait ada yang tidak mau dengar, ada Capricorn yang tidak mau dengar, itu tidak akan applicable untuk semuanya, hanya akan beberapa. Makanya kamu perlu introspeksi, benar nggak sih aku seperti itu? Kalau nggak, ya udah, pesan ini skip aja. Atau kamu jadikan ini sebagai warning, jangan sampai ke depannya seperti ini gitu ya. Tapi aku melihat ada energi di mana ada Capricorn yang um, kurang mau mendengar dia ngomong apa. Jatuhnya komunikasinya tidak dua arah nih, satu arah. Kamu lebih banyak ngobrol dan kamu tidak mau mendengar, sedangkan dia yang uh,
lebih banyak mendengar dibanding ngobrol. Karena ketika dia bicara, kamu potong. Aku mendapat energi seperti itu. Maka sarannya untuk kamu Capricorn adalah coba seimbangkan antara berbicara dan mendengar. Porsinya harus seimbang gitu ya. Karena aku mendapat energi yang unbalanced di sini gitu ya. Hati-hati di sana. Balik lagi ya, aku tidak menghakimi, aku tidak bilang siapa salah siapa benar. Karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna, termasuk aku gitu ya. Jadi lakukan introspeksi nggak apa-apa gitu ya. Bukan karena kita mau tahu siapa yang salah, tapi karena pada dasarnya manusia harus terus berkembang gitu ya. Oke, dan yang terakhir kita punya I want to be a queen gitu. Kartu ini sederhananya berbicara tentang jangan ketergantungan. Oke, kamu punya pasangan, kamu suka dia atau kamu pacaran, kamu menikah sama dia, kamu berpasangan sama dia. Tapi bukan berarti kamu menggantungkan kebahagiaan kamu atau hidup kamu kepada dia. Jangan lupa, kebahagiaan kamu sepenuhnya hanya bisa diberikan oleh diri kamu sendiri, bukan oleh siapapun gitu ya. Independen, mandiri, self-love. Sayang, bukan berarti kamu menggantungkan kebahagiaan kamu sepenuhnya kepada dia. Dia tidak akan bisa membahagiakan kamu sepenuhnya. Hanya diri kamu sendiri yang bisa membahagiakan kamu gitu. Dia bisa memberi kebahagiaan kepada kamu, tapi bukan kebahagiaan seutuhnya gitu. Yang seutuhnya ya hanya dari diri kamu sendiri gitu. Gitulah ya. Contoh gini. Um, Kalau misalnya dia nyakitin kamu gitu ya, tapi kamu bisa memilih apakah kamu mau tanggapi perlakuan dia kepada kamu secara positif atau secara negatif. Nah, kamu nggak bisa kontrol perlakuan dia, kamu nggak bisa kontrol dia untuk tidak menyakiti kamu gitu ya. Bisa aja dia ego misalnya gitu kan, makanya dia nyakitin kamu. Tapi kamu bisa mengontrol diri kamu sendiri, bagaimana kamu mau bereaksi, bagaimana kamu mau menanggapi perlakuan dia. Itulah kenapa ketika kamu menanggapi secara positif gitu ya, artinya kan kamu sedang memberikan aksi defensif untuk diri kamu sendiri jangan sampai terluka atau semakin terluka dan itu kan udah bagian dari kamu memberikan kebahagiaan kepada diri kamu sendiri. Makanya aku bilang kebahagiaan yang sepenuhnya hanya bisa diberikan oleh diri kamu sendiri, bukan oleh siapapun, bahkan oleh dia gitu ya. So, kita ada informasi-informasi tambahan di sini gitu ya. Um, Informasi-informasi tambahan di sini ada inisial nama, bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama berdua gitu ya. Atau pihak-pihak terkait apabila memang ada. Bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga, atau nama kesekian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Capricorn, bisa juga zodiak dari pasangan kamu atau zodiak dari pihak-pihak terkait gitu ya. Atau bahkan salah satu, salah dua, salah tiga semua bisa keluar gitu ya. Ada juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian atau dengan hubungan kalian gitu ya. Misalnya tanggal-tanggal atau bulan jadian, tanggal-tanggal atau bulan ulang tahun, tanggal-tanggal atau bulan pertama kali pacaran, kalau udah pernah putus nyambung gitu ya, pertama kali PDKT, kalau masih nggak tanggal bulannya, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa kalau misalnya informasi dari box ini tidak ada yang resonate, maka nggak apa-apa, jangan khawatir, baik lagi ini general reading. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan. Ambil pembelajaran dan hikmahnya gitu ya. So, kita mulai ya. Terima kasih, alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Capricorn, Sun and Rising dengan doi-nya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Aquarius, November 14, Oktober, ada yang dealing dengan Scorpio di sini. Maret lagi, Capricorn, kamu adalah Capricorn, dan possible kamu berhadapan dengan sesama Capricorn. 19 Februari, Maret, 6, 10, Oktober,
4. Aries atau Aries. 9. Oktober. Aries atau Aries. Agustus. B. Sagittarius. 17. Juli. April. Oktober. Februari. Scorpio akan mendengar Libra. 31. Z. September. G. Juni. E. D. Gemini atau Gemini. L. R. Oktober. Mei. Leo, aku mendapatkan vibe di mana kalau kamu lagi putus, maka ada potensi yang cukup besar untuk bisa berpacaran kembali, gitu ya. 23 Agustus. Pisces atau Pisces. Y. Februari. Februari lagi. 11. 18. Januari. Taurus, Capricorn. B. Virgo. 1. Aquarius. Leo. Agustus. Mei. November. 29. Desember. H. Gemini atau Gemini. C. 24. April. April lagi. 29. Taurus. Capricorn. 3. Oktober. Maret. 21. Juni. Aries atau Aries. Oktober. 14. 17. Mei. 7. September. I. Scorpio. Juni. Capricorn. Aku mendengar Libra lagi. Pasti kalian berhadapan dengan Libra. Scorpio. Kan langsung Libra nih. Lalu kita punya November. Maret. 12. Dan yang terakhir kita punya Januari. Gitu ya. So, Capricorn, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau menyinggung. Aku tidak ada maksud seperti itu. Sekali lagi aku minta maaf dan terima kasih. Sekali lagi jangan lupa komen, like, dan share video ini. Subscribe juga channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.